Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Sumarni, SPD SD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kemijen 02. Yang kami hormati Ibu Novita Rizky Wijayanti SPD, selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Kemijen 02. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SD Negeri Kemijen 02. Dan yang kami sayangi dan kami banggakan siswa-siswi SD Negeri Kemijen 02. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dalam kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Semoga senantiasa kita semua diberikan kesehatan selalu. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelum memulai acara, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Ibu Kepala Sekolah. Acara yang ketiga, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara yang keempat, penutup. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau, Ibu Sri Sumarni SPD SD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid SD Kemijen 2, Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Kemijen 2 yang saya hormati pula, serta anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, saya selaku Kepala Sekolah di SD Kemijen 2 mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Novita Rizky yang mana pada kesempatan ini ingin membagikan ilmunya tentang budaya positif ataupun mungkin nanti disiplin positif, yang mana disiplin positif ini mungkin salah satu metode cara yang positif untuk pengelolaan perilaku anak didik kita, sehingga teman-teman semua mungkin di dalam mendidik putra putri kita nanti tanpa ada kekerasan, anak-anak merasa nyaman. Apa-apa yang bisa kita budayakan tentunya mungkin di sini ada penerapan budaya positif sehingga nanti anak-anak kita yang belajar di SD Kemijen 2 ini bisa nyaman, bisa mencapai apa yang kita inginkan. Mungkin hanya itu, tidak banyak yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Novita Rizky Wijayanti SPD. Kepada beliau, saya persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Saya hormati Ibu Sri Sumani SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wijen 02. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Wijen 02. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Wali Murid SD Negeri Wijen 02 dan juga yang dapat hadir siswa-siswi SD Wijen 02 yang mewakili. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menerapkan atau mendengarkan destinasi dari saya, yaitu pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan yang sehat. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semua beserta karyawan dan juga Bapak Ibu wali murid karena berkenan hadir untuk dapat bersama-sama mendengarkan tentang penerapan dan pengamalan budaya positif yang akan saya sampaikan. Ya, langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini nanti saya akan memaparkan mengenai pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, yang ada di lingkungan kelas dan juga di lingkungan sekolah. Dan Bapak Ibu, ini ada suatu video, mohon untuk dikersani dulu, dilihat terlebih dahulu. Ini maaf, suaranya tidak masuk.
Bapak Ibu sudah melihat tadi tayangan video tadi, apa nih kira-kira yang bisa ditangkap dari video tersebut? Video tersebut itu menggambarkan tentang apa? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Monggo Ibu. Emosi, pengendalian emosi. Itu tadi kelihatannya ya, kalau menurut saya itu si wanita tadi kelihatannya dengan penuh, nenek tadi mengambil sesuatu dengan penuh emosi, jadi pengendalian emosi. Tapi yang lain monggo. Ada lagi mungkin Pak Hoir. Enggak Pak. Ya tadi itu videonya itu video yang menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu yang diambil secara terburu-buru ya itu halnya itu tidak bagus gitu. Si nenek itu awalnya itu mendapatkan si biskuitnya itu tadi, sesuatu yang dia inginkan itu memang meraihnya itu dengan cara yang dia mudah, ya kan? Dia memang membutuhkan apa namanya ya? Usaha yang ekstra untuk mendapatkan si biskuit itu. Dan si nenek memang cenderungnya itu orangnya adalah yang dibawa adalah emosinya dulu. Setelah tahu ada pemuda yang menurut dia itu pemudanya itu seperti orang berandal ya, karena pada saat dia tahu si neneknya sudah tidak suka melihat penampilannya. Dia dari penampilannya dulu si nenek sudah tidak tertarik, apalagi dia menurut si nenek pemuda itu mengambil miliknya ya, biskuitnya tanpa mencari pembenaran apakah itu biskuit si nenek atau bukan. Langsung saja nenek marah-marahi, mengata-ngatain dia tadi, mengata-ngatain si pemuda tersebut. Tapi hasilnya apa? Setelah ditelusuri ternyata biskuitnya si nenek itu masih tetap utuh dan tidak diambil. Nah itu adalah tergesa kita saat mengambil suatu keputusan. Hukuman yang kita berikan itu tidak berdasar, jadi harus melalui apa yang namanya saling bertanya seperti itu. Apakah memang itu haknya atau bukan? Jadi bisa diperdalam lagi. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Kesepakatan hari ini yaitu mohon untuk HP-nya di silent nanti kalau bunyi dan aktif dalam berdiskusi. Kita saling menghormati dan juga saling belajar bersama. Bukan berarti saya di depan itu yang paling paham, bukan, tapi kita belajar bersama-sama. Hari ini kita akan membahas padat itu Bapak Ibu ya. Yang pertama kita membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan juga restitusi. Yang ketiga yaitu membuat keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Kita mulai. Yang pertama, pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ada pertanyaan pemantik pertama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, ini ada yang bisa membantu saya. Apakah dapat mendisiplinkan anak? Itu Bapak Ibu guru semua ini. Ada juga nanti ada wali murid juga. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo silakan Pak Alfian. Pak Alfian mau mencoba membantu menjawab. Oke, terima kasih kesempatan pada siang hari ini. Saya mencoba untuk jawab pertanyaan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya tidak, karena nantinya akan membuat anak itu merasa takut dan tidak nyaman, serta akan menghambat emosinya dan sosialnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Alfian. Ya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Berarti jawabannya tidak ya Pak ya, tidak ya. Memang nanti kita akan belajar lebih jauh bahwa menghukum ya, bukan konsekuensi. Dan menghukum itu adalah kalimat negatif. Kalimat negatif itu akan berdampak negatif pula kepada yang terhukum seperti itu. Dan itu dampaknya itu bisa sampai sepanjang hayat. Dia akan mengingat
hal negatif tersebut itu sepanjang hayatnya. Untuk yang kedua ini, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti menulis, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Silakan, monggo, siapa yang mau bantu jawab? Bu Vita Fiani. Ya. Berdiri Bu Vita. Ya. Boleh berdiri, berdiri biar cantiknya ya. Terima kasih. Menurut saya, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti menulis atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Itu kalau hubungannya dengan kesalahan yang dia buat itu bisa, tapi kalau hubungannya dengan membuat si anak itu cedera itu belum tentu ya. Jadi kadang anak itu hanya ketakutan, jadi takut cuman ya wes aku nulis sebenarnya saya menjalani hukuman ini hanya karena takut aja gitu. Jadi belum tentu. Jadi kalau memang hukumannya sesuai dengan kesalahan yang dia buat, oke, bisa. Tapi kalau hanya untuk membuat si anak cedera, belum tentu juga. Dari saya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Vita. Iya ya Bu Vita ya. Itu belum tentu ya. Kemudian namanya seperti yang tadi saya jelaskan, yang namanya hukuman berdiri positif itu tetap bernilai negatif. Karena apa? Anak itu tidak sadar sendiri. Anak itu diberi hukuman itu karena dia melaksanakan atas perintah, bukan atas kesadaran. Untuk pertanyaan teman ketiga nih, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah ini tentang penghargaan ya, penghargaan. Oh Bu Ani, ya. Silakan Bu Ani. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Rafitasi. Di sini saya akan memberi pertanyaan yang pertama, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tentu saja iya Bu Rafita, karena dengan memberikan penghargaan dapat menjadi salah satu motivasi buat anak tersendiri untuk bisa mengembangkan prestasinya dan kelebihannya untuk menambah kebanggaan tersendiri di sekolah tersebut. Kemudian ketika anak ini merasa dihargai atas pencapaian prestasinya, maka siswanya akan lebih percaya diri dan lebih meningkatkan kemampuan dalam prestasinya, sehingga SD atau sekolah ini akan menjadi lebih baik lagi dan lebih maju. Terima kasih Bu Novita. Terima kasih Bu Ani. Ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak itu benar ya Bu Ani, benar, betul. Tapi satu, kalau kita memberi suatu penghargaan itu bedakan dengan iming-iming. Ya, iming-iming itu apabila kamu nanti kamu nggak melakukan nanti verifikasi ini, dan itu beda dengan penghargaan. Penghargaan itu yang telah dicapai para peserta didik ya, nanti di sini ada penghargaan yang sudah berhasil menanyakan, itu penghargaan, itu reward karena dia sudah berhasil membuat suatu prestasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari perintah atau iming-iming dari guru. Ya, bedakan antara penghargaan dengan iming-iming. Tapi nanti kita juga akan belajar nih penghargaan itu seperti apa. Nah, kita akan bermain kepala tangan. Yuk, Mas Fahri sama Mbak Ais ke depan sini boleh? Coba di sini. Sini ya, di sini. Ayo, Ini depannya, ayo sini. ayo coba. Awas. Ya, yuk. Yang tadi. Ini slow ya, berarti yang nggak bisa answer. Oh ya sudah, yuk. Yuk. Yuk coba. Mbak Ais punya apa ya? Nah itu ada di genggam tuh Mas Fahri. Coba yuk. Yuk.
Iya, ada berhasil. Baik. Tapi masih perlu didampingi badannya adalah juara 1 TIK ya. Ya udah, kita aja nih yang merayu Mbak Elis. Mbak Elis punya apa nih? Punya barang berharga. Bu Vita minta boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kalau misalnya Bu Vita ganti pakai 10.000, kenapa? Karena ini barang berharga buat saya. Berarti kita naikin deh. Nanti kalau Mbak Elis kasih nilainya bagus, Saya ini kenapa? oh nggak bisa juga. Terus bagaimana kalau kita mau barang itu? Bisa. Oh nggak bisa ya, nggak bisa. Oke, ya sudah. Nanti terima kasih. Silahkan duduk. Tidak apa-apa ya. Besok Mas Fatih berani lagi ya. Bapak Ibu, tadi itu suatu apa namanya? Teori kontrol ya, teori kontrol. Kepala tangan. Coba Bapak Ibu berkepala ya. Kalau tadi Mas Fatih sama Mbak Elis yang itu, nah sekarang kepala. Sama-sama saling merayu, disuruh buka gitu. Pak Budi, kita biasanya suruh buka gitu ya. Buka dong enggak? Buka, boleh nggak Pak? Boleh. Bagus itu harus Kalau untuk kebetulan berbuka, ini rahasia buat saya ada berbuka. Oh iya, oke. Terima kasih ya. Ini bermain kepala tangan adalah suatu kontrol diri kita sendiri. Bahwa kita itu mau membuka diri itu yang dapat mengontrol adalah diri kita, bukan orang lain. Saat orang lain mau merayu sedemikian pun, kalau kita tidak mau membuka diri, ya tetap tidak terbuka. Ya, Bapak Ibu ya, itu tetap utamanya dari diri kita. Kalau kita mau dikontrol, berarti kita sudah membuka diri untuk orang lain. Pernah nggak kita dikontrol? Pasti pernah ya. Nah, kita membuka diri itu kan kita bersosialisasi, itu juga kita dikontrol sebenarnya. Nah, ini teori kontrol itu ada beberapa ya, dari William James. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Selama ini, jadi menurut Bapak Ibu ya, kita tuh salahnya adalah apakah selama ini tuh kita berhasil mengontrol murid? Itu adalah ilusi, itu ilusi karena belum tentu murid itu yang membuka dirinya. Kalau muridnya nggak mau ya kita nggak bisa masuk. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Guru tanpa mengontrol karena murid, ya, guru tanpa mengontrol karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, selama ini seperti itu, ternyata ini teori dan riset dari Dr. William James. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini semua ilusi ya. Dalam jangka waktu tertentu mungkin bisa dalam jangka waktu pendek. Namun dia akan kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Seperti misalnya, ayo belajar biar pintar. Pertama-tama mungkin mantul nih, tambah besar, tambah mudeng, tambah tahu. Itu dia sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga disebut ilusi. Misal seperti ini, ayo nak belajar, kamu gak kasihan dengan orang kamu yang sudah bekerja di luar panas-panasan. Itu berarti kita memberikan anak itu rasa bersalah. Oh iya ya, itu kalau anak itu bisa mengontrol dirinya, membuka diri, dia paham. Kalau tidak, nah itu tidak bisa. Kita hanya memberikan ilusi. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Cenderungnya guru maksa ke murid nih, itu semuanya itu ilusi. Atau kakak kelas ya, kakak kelas sukanya nih sama adik kelasnya itu maksa. Ayo ambilin ini airnya. Kan itu semuanya ilusi. Kalau si adik gak mau, dia punya kontrol emosinya, teori dia punya apa ya namanya, kontrol dirinya itu, dia gak mau bakal ngelakuin.
S selanjutnya. Nah, kita bedakan antara bisakah kita mengontrol seseorang? Sebetulnya jawabannya adalah tidak bisa. Karena jika kita tidak diizinkan, maka itu tidak akan terjadi. Bedakan stimulus respon dengan teori kontrol. Contoh, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya bukan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, jawabannya tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti ini, saat saya mengundang Anda, ini berarti Bapak Ibu membuka hati untuk dapat mengikuti diskriminasi itu. Jika dipaksa tidak mau, ya tidak mau, itu hak pribadinya masing-masing. Model berpikirnya menang kalah. Oh, aku menang kalah. Ternyata harusnya kalau teori kontrol itu menang semua, nggak ada menang kalah. Jadinya menang-menang. Karena dia menang kalah itu. Nah, pertanyaan pematik kedua kita ke selanjutnya itu, menurut Bapak Ibu guru, apakah makna dari kata disiplin? Disiplin ya, disiplin pasti sudah apa namanya itu? Sudah jago nih. Monggo siapa yang mau Bu Dewi? Ini bisa digeser. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan pematik yang kedua. Disiplin adalah suatu sikap atau tindakan yang menunjukkan ketaatan terhadap aturan, norma, atau perintah yang berlaku. Di sini juga mungkin bisa mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, kemudian mengontrol emosi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dewi. Nah, itu makna dari kata disiplin itu nanti kita juga belajar. Disiplin itu diawali dari diri kita sendiri. Kita itu mau menghargai diri kita atau tidak? Kalau disiplin itu ada beberapa versi nanti Bapak Ibu. Itu pertanyaan nomor kedua nih. Pernahkah menerapkan kedisiplinan di sekolah? Kita lagi ya, monggo. Saya akan menjawab pernahkah menerapkan kedisiplinan sekolah? Pastinya pernah. Tapi saya tidak. Tapi tidak dengan cara hukuman fisik terutama. Tapi saya hanya sekedar menegur atau mengingatkan saja. Misalkan mau izin ke belakang, itu harus izin dulu. Seizin saya baru boleh ke belakang. Misalkan dia skip nggak izin saya, ya saya sekedar hanya, Mas, besok lagi jangan diulangin, besok lagi harus izin Bu Vita, ya sekedar gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vita. Itu sudah salah satunya sudah menerapkan kedisiplinan ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah makna dari disiplin positif. Berasal dari kata disiplina yang memiliki arti belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Untuk apa? Untuk penghargaan, untuk menghargai tadi ya. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini salahnya di sini. Jadi dia itu seperti terpaksa melakukan suatu kedisiplinan karena ada suatu aturan, sehingga dia harus patuh pada aturan tersebut, bukan dari dirinya sendiri untuk menumbuhkan rasa disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini menurut Diajar Dewantara ya, Pak Bu, bahwa disiplin itu
Ini kita ambil aja langsung, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, juga ada motivasi eksternalnya yang berasal dari luar. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Contohnya, kita sebagai pendidik itu kan memiliki apa yang namanya jam masuk sekolahnya. Jam masuk sekolah, jika kita menghargai diri kita sendiri, itu masuk berarti sebelum pembelajaran dimulai. Ya, karena apa? Karena kita menghargai diri kita sendiri, bukan karena tuntutan atau aturan jam absen atau jam masuk seperti itu. Kita akan belajar selanjutnya yaitu nilai-nilai kebijakan universal. Ini sesuatu nilai yang bagus. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Contohnya, nilai-nilai kebijakan universal itu yang ya setiap hari kita lakukan seperti disiplin, tanggung jawab, tolong menolong, sopan santun, 5S itu pun itu juga nilai-nilai kebijakan sosial seperti senyum, salam, sapa, sopan santun itu juga sama. Nah, di sini adalah yang diambil setiap kali kita akan lagi apa namanya? Kita akan menyanyikan apa ya dia? Betul sekali, profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai kebajikan di sini itu sudah terukur ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Nah, ini ada kata pemateri ketiga. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kita sering yang mengikuti pelatihan. Nah, motivasinya apa ya Bapak Ibu? Apakah karena perintah? Apakah karena ada penghargaan? Atau apakah karena kesadaran dari diri kita sendiri? Nah, ini mohon dijawab jujur ya Bapak Ibu. Silakan ada yang mau membantu? Bapak Khoirul ya, Khoirul. Terima kasih Mbak. Saya ingin menjawab kaitannya dengan kalimat pengabdian ketiga ini. Tentunya saya akan memilih jawaban yang ketiga. Jujur ini ya, tidak sesuai dengan nantiman yang jadi bukan belajar sepanjang hayat. Kemudian berusaha dan bertanggung jawab menghargai diri sendiri sehingga mengikuti kegiatan dengan baik. Selanjutnya nanti akan dipraktekkan dan berikutnya semoga bisa menjadi teladan bagi anak-anak, guru-guru dan lingkungan di sekitar sekolah. Kemudian dalam mengikuti kegiatan, ya, tentunya ada beberapa tujuan. Salah satunya yaitu ingin menguasai materi baru karena berkembangnya dunia pendidikan sangat pesat sekali sehingga nanti ya, ketika mengikuti pelatihan akan memperoleh ilmu yang baru dan nanti bisa disampaikan kepada anak-anak dan yang disampaikan materinya itu relevan dengan perkembangan zaman. Mungkin itu kita harapannya, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Khoir. Ya Pak Khoir ini guru yang sering ikut pelatihan-pelatihan ya Pak ya. Alhamdulillah ternyata motivasinya adalah yang ketiga, yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Seperti sama yang sedang saya lakukan ini ya. Ini berbagi praktik baik apa yang saya ikuti di kegiatan guru berat. Mungkin ada lagi Bapak Ibu?
Ada lagi yang Bu Dewi ya, Dewi silakan. Ini juga Dewi itu yang sering ikut ya, hampir sebulan beberapa kali nih Dewi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini pada pemantik ketiga ini saya juga setuju dengan jawaban Pak Wayu, yaitu bahwa memang menjadi pembelajar paling sederhana itu perlu, apalagi untuk seorang guru ya. Pastikan perkembangannya itu dinamis, tidak bisa tetap terus, apalagi perkembangan termasuk teknologi semakin berkembang juga, dan yang terbaru mungkin tentang AI. Dan itu walaupun AI itu tidak bisa menggantikan guru, tetapi kita juga bisa memanfaatkan dia untuk pembelajaran menjadi lebih maju. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih atas waktunya. Baik Dewi, terima kasih. Juga sama ya, Dewi memilih yang nomor 3 karena pembelajaran sepanjang hayat kita. Mungkin Bapak Ibu di sini bukan cuma Bu Dewi dan Pak Khairul, sama ya. Saat kita mengikuti suatu pelatihan, pastinya kita itu mencari suatu pengetahuan yang nantinya akan kita bagikan, kita sebarkan, kita diseminasikan ke peserta didik, ke guru yang lain, sama seperti itu. Jadi memang guru itu harus belajar sepanjang hayat. Guru harus mengikuti zamannya. Zaman teknologi ya berarti guru harus ikuti. Jangan sampai guru itu kalah dengan peserta didiknya. Walaupun memang ini kalau kita posisi di sekolah dasar, mungkin kita masih bisa lebih cakap daripada peserta didiknya. Kalau kita diposisikan di SMA atau SMK, itu cenderung harus sama, minimal sama. Lebih pintar peserta didiknya itu juga tidak apa-apa kalau di sana ya. Kalau di sini kita harus bisa merangkul anak didik supaya tidak kebablasan gitu ya. Motivasi tadi ya, motivasinya yang pertama itu menghindari hukuman. Ada yang ikut karena daripada di sana ke kolonel, ini itu mungkin ada. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ayo ikut ya, ini kayak PMM ya. PMM itu suatu kebutuhan. Terkadang memang tidak bisa berbohong, kita ikut untuk mendapatkan penghargaan. Itu berarti kita dapat bonus nih. Selain kita dapat ilmu, kita juga dapat bonus berupa sertifikat yang memang tugas kita juga cari sertifikatnya. Yang ketiga, menjadi diri yang menginginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang harus dibutuhkan oleh seorang guru adalah yang ketiga ini ya. Nanti bonusnya apa? Bonusnya kita dapat sertifikat atau penghargaan. Tapi niatkan diri dulu untuk menjadi diri sendiri yang kita inginkan. Jadi pintar itu memang guru itu harus belajar terus. Seperti Mbak Elis, sepertinya cita-citanya jadi apa Mbak Elis? Mbak Elis jadi guru karena Mbak Elis suka banget belajar. Mas Fahri cita-citanya apa? Guru juga. Ya, guru besok harus berani Mas Fahri. Pertanyaan nomor 3. Apa yang Bapak Ibu guru dapat lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Memberi hukumankah, konsekuensikah, atau restitusikah? Jika nanti Bapak Ibu guru itu belum paham tentang restitusi, ya minimal memberi hukuman atau memberi konsekuensi. Hukuman itu apa, konsekuensi itu apa? Nah, semoga Bapak Ibu sudah paham ya, hukuman itu apa dan konsekuensi apa. Monggo dia mau mencoba? Oh, berani. Terima kasih Bu Dita. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pematih 4. Apa yang Bapak Ibu dapat lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Tentunya kalau ada siswa datang terlambat ke sekolah, itu pasti biar tidak ada pengulangan seperti itu lagi, pihak sekolah sudah memberi aturan sekolah yang harus dipatuhi. Tentunya siswa ini juga memperhatikan dengan memberi hukuman ke anak, itu siswa bisa
Jadi tidak akan mengulangi lagi untuk perbaikan diri sendiri. Contoh untuk guru kelas yang untuk memberi sanksi ke siswa itu bisa memberi tambahan pelajaran setelah anak pulang sekolah. Jadi anak pulang sekolah itu tambahan soal. Nanti dampaknya anak siswa ini menjadi berpikir lagi ke depannya, oh berarti saya tidak boleh terlambat lagi. Dengan adanya tambahan tugas, tentunya anak ini semakin bertambah pengetahuannya. Jika dia masih kekurangan dalam ilmu pengetahuan, maka akan terbentuk lagi pendekatan belajarnya. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bu Ani ya. Berarti Bu Ani masih setuju adanya hukuman? Sedikit untuk memberi pelajaran kepada siswa. Berarti seperti yang pertanyaan pemakai pertama tadi ya, sudah kita sampaikan bahwa hukuman walaupun positif itu sebenarnya itu negatif ya Bu. Nanti kita belajar lagi tentang hukuman atau konsekuensi. Sekarang saya mau tanya nih sama wali murid dong. Bismillah aja wali murid. Pak Budi, anaknya kelas berapa Pak? Kelas TK sama kelas 4. Kelas 5 ya. Anaknya kelas berapa Pak? Kelas 5 sama kelas 3. Kelas 5 sama kelas 3. Nah ini Pak Budi itu setuju nggak kalau nanti nih ya anaknya Pak Budi itu diberi hukuman atau konsekuensi? Kira-kira karena anaknya Pak Budi itu mungkin melanggar aturan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Saya tidak setuju karena nanti anak saya jadi takut, minder, terus dia tidak mau ngapain. Pengalaman saya itu kalau namanya Noel itu melanggar sesuatu, terus kami menegur dengan keras, terus dia nangis takut nanti tidak mau sekolah. Lebih baik kita berbicara dari hati ke hati sama anak. Itu Ya Pak Budi. Berarti lebih baik kita berbicara dulu, jangan langsung asal beri hukuman. Ya itu nanti ya. Karena hukuman itu terima kasih ya Pak Budi ya. Ini adalah perwakilan ya dari wali murid di unek-uneknya wali murid atau Pak Budi yang memiliki anak di kelas 5. Jika kita memberi hukuman tadi, dampaknya adalah negatif. Akhirnya apa? Anak nangis, jadi nggak mau sekolah misalnya. Nah itu, hukuman itu hal yang negatif. Nanti kita akan belajar yang namanya tentang restitusi. Apa yang Pak disampaikan tadi, bicara dari hati ke hati itu sudah disebut dengan restitusi. Berarti Pak Budi sudah mempelajari restitusi mungkin Pak. Nah ini kita bicara dulu antara hukuman dan konsekuensi. Bedakan ya Bapak Ibu ya, mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang walaupun negatif, tapi dia lebih tidak terlalu kasar daripada suatu hukuman. Contoh, jika hukuman itu membuat anak itu sakit, fisik maupun hati ya, sama seperti anaknya Pak Budi tadi. Dia sakit hati, akhirnya menangis tidak mau sekolah ini. Dan ini untuk jangka waktu yang lama. Jika konsekuensi itu hanya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Lagi ini, hukuman itu sifatnya adalah paksaan. Kita memaksa anak. Pokoknya harus, kamu nggak mau buat tugas berarti kamu harus keliling lapangan putar 5 kali. Nah, itu sifatnya adalah paksaan. Dan itu harus sangat dihindari. Sedangkan konsekuensi itu adanya stimulus dan adanya tanggapan dari peserta didik. Apakah dia mau melakukan atau tidak. Tadi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah, anak itu pura-pura, jadi anak itu takut sama tadi ya. Jadi anak itu takut, mau ngomong takut, takutnya nanti kalau diberi hukumannya itu berat. Nah, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Itu bedanya ya. Nah, ini contoh-contohnya tadi ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Nah, kalau tadi nih misalnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah perbedaan antara konsekuensi dan hukuman.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Kenapa ini maksudnya konsekuensi? Kenapa coba? Kenapa Pak Al sebagai guru BJOK lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit disebut konsekuensi karena apa? Termasuk apa yang harus dia lari pada saat pelajaran olahraga? Karena sudah masuk karena sudah termasuk mungkin ini digunakan untuk pemanasan ya, betul, pemanasan ya. Ada hasilnya. Bedakan dengan ini misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini tidak berdampak apa-apa. Dia terlambat, dia lari itu dampaknya apa kan? Kalau konsekuensi itu ada dampaknya yang ada baiknya. Misal menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, dia kan harus bertanggung jawab. Nah ini pengertian restitusi. Restitusi itu mungkin asing bahasanya untuk Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pertanyaan pemantik kelima nih, pernahkah Bapak Ibu guru hebat memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Pasti ada ya Bapak Ibu guru yang pintar, iya apalah itu penghargaan. Mungkin ada yang sama nih. Biasanya saya juga ada sedikit memberikan penghargaan kepada murid. Monggo Bapak Ibu ada yang sama? Pertanyaan pemantik kelima. Bu ya Bu Yayu. Oh Bu Yayu, ya Bu Yayu. Terima kasih Bu Vita atas waktunya untuk memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid itu bisa meningkatkan motivasi untuk anak, yaitu dengan penghargaan yang didapat menjadi dorongan bagi siswa untuk terus berprestasi dan melakukan yang terbaik untuk dirinya mungkin atau untuk sekolahan. Seperti itu berikan. Ya, berarti memberikan penghargaan itu untuk memotivasi anak dapat meningkatkan prestasinya atau dapat memberikan apa namanya itu ya tadi motivasi ya, motivasi. Ada lagi? Ya jadi ya kita ke selanjutnya yaitu nah ini sebenarnya untuk penghargaan sendiri ya Bapak Ibu itu jangan terlalu sering diberikan karena penghargaan itu akan menghukum anak didik kita. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya tadi, jangka pendeknya masih bagus ya. Anak didik termotivasi, boleh termotivasi karena ada suatu penghargaan. Nanti kalau dapat menyelesaikan misalnya 10 soal akan mendapatkan bintang atau mendapatkan jempol seperti itu. Dia senang dalam waktu jangka pendek. Tapi untuk jangka panjangnya saat ingin melakukan sesuatu yang baik itu dia mintanya itu ada penghargaan. Kalau nggak ada penghargaan tidak mau mengerjakan itu sebenarnya seperti itu. Untuk jangka panjangnya dihukum oleh penghargaan, yaitu penghargaan itu menghukum, itu artinya yaitu misalnya ada sistem ranking. Kenapa di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka tidak ada sistem ranking? Karena itu juga ada kita bisa siswa, kamu ranking berapa? Ranking 1 dong, kamu dia diam aja mungkin. Karena apa? Dia merasa terhukum, Pak aku nggak bisa ya. Padahal pikiran dulu, perasaan aku bisa mengerjakan itu adalah suatu hukuman. Salah satu contohnya adalah rankingan, maka dihilangkan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Itu contohnya seperti ini. Ada suatu kelompok yang pertama diberikan stimulus atau respon, nanti kalau kamu bisa mengerjakan kamu dapat jadi. Kelompok yang kedua tidak diberi apa-apa. Mana kira-kira kelompok mana nih yang dia akan sering tepat menjawab pertanyaan?
itu menurut riset adalah kelompok yang tidak diberi penghargaan. Karena apa? Karena dia itu dari dalam dirinya mencoba untuk dapat menjawab pertanyaan itu bukan karena soal penghargaannya, tapi karena dia ingin menghargai dirinya. Dia ingin mencoba untuk kelompoknya sendiri. Tapi kalau kelompok yang selalu diberi penghargaan, jika tidak diberi satu kali, dia akan langsung down atau langsung tidak ada lagi semangat untuk berjuang. Nah, itu tidak tepat jika penghargaan itu sering-sering diberikan. Penghargaan itu juga tidak efektif. Misalnya seperti ini, yang tadi sering nih kita ngasih support terus sama si Elis, sama si Fahmi karena termasuk golongan anak-anak yang berprestasi. Saat tidak ada Vita diganti oleh guru lain yang tidak memberikan suatu penghargaan kepada mereka, mereka akan kecewa. Mereka tidak semangat, ngapain? Gak ada guru yang ini kok dan itu, ya itu jadi tidak efektif. Terus juga penghargaan juga merusak hubungan. Tadi ya seperti rankingan ini, anak yang bertanya kepada anak yang lain, dia akan merasa ya sudah, mending saya kumpul sama anak-anak yang pintar aja, nggak mau sama kamu karena kamu rankingnya jelek. Nah, itu penghargaan merusak hubungan nih, itu nggak baik ya. Makanya tidak ada ranking, tapi cenderungnya wali murid selalu bertanya dari dulu, Bu, anak saya tuh posisinya ranking berapa ya? Masih seperti itu nggak Bapak Ibu? Masih ya, masih selalu bertanya, dan kita menjelaskannya bahwa sudah tidak ada peringkat, tapi sebagai orang tua ya mungkin ya Pak Budi masih tanya nggak, anak saya ranking berapa ya? Pasti ada rasa ingin tahu ya Pak ya? Nilainya ada merah dari kamu. Seperti zaman kita ya Pak ya. Itu ternyata sebenarnya nggak boleh. Itu ada merah dari hitam itu kan berarti unsurnya itu negatif ya Pak. Seperti tadi itu suatu hukuman, berarti membedakan. Tidak ada salah sekali diskriminasi. Nanti itu jadi malah merusak hubungan. Dan kita pintar-pintar sebagai pendidik menjelaskan bahwa rankingnya itu sudah tidak ada lagi, hanya memang anak itu perlu ditingkatkan pada bidang apa, materi apa, tema apa, yang kita jelaskan. Nah ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Contoh ini misalnya, tadi ya hukuman itu murid akan tersakiti. Konsekuensi, murid itu tidak nyaman. Jika restitusi, murid akan mendapatkan penghormatan. Contohnya saja masuk restitusi kita langsung. Pertanyaan pematik yang ke-6. Bapak Ibu guru hebat, mengapa kita memakai helm saat berkendara? Ya, bagi yang bisa pakai motornya, apakah tadi ditilang polisi atau untuk keselamatan kita? Hampir di sini semua naik motor ya, benar. Ada yang bisa bantu jawab pastinya. Monggo Pak Chandra dulu. Pak Chandra ya. Terima kasih Ibu atas semangatnya. Bapak Ibu guru hebat, mohon maaf saya bukan guru. Saya sebagai tenaga pendidikan ya. Mengapa kita memakai helm saat berkendara? Maka kami tidak polisi atau bersama kita. Keduanya ini benar. Namun di sini saya mau memberikan beberapa aspek yang sekiranya perlu dipahami. Yang pertama mungkin aspek hukum. Penggunaan helm ini sudah diatur di undang-undang lalu lintas. Maka pengendara wajib untuk mengenakan helm. Nah, kepatuhan ini dapat membantu menciptakan budaya yang tertib dan aman. Seperti itu. Lalu aspek kedua mungkin aspek keselamatan. Tadi. Ini bisa sangat penting karena dalam penggunaan helm ini bisa mengurangi resiko cedera serius bahkan kematian. Itu ada lagi mungkin aspek sosial.
di aspek sosial ini dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda yang baru mau belajar bernegara, yang mungkin lagi mau memiliki SIM, itu bisa untuk sebagai hal yang baik. Kemudian itu di aspek ekonomi. Kenapa aspek ekonomi? Padahal hubungannya apa helm dan ekonomi? Jadi di sini bukan artinya harganya helm berapa, bukan. Jadi maksudnya aspek ekonomi di sini mungkin dapat membantu mengurangi biaya yang mungkin timbul dari kecelakaan yang terjadi jika tidak memakai helm. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Chandra. Wah, tentang dulu ya. Walaupun bukan dulu, tapi sangat menguasai. Ya, ya setuju sama Pak Chandra ya. Yang pertama berarti Pak Chandra itu fokus kepada peraturannya dulu ya. Karena peraturannya dulu baru keselamatannya. Berarti nanti ya tidak apa-apa. Ini ada yang lain ternyata nih. Ada yang dari Bulai mau menambahkan? Pemati ke-6, Bu Ria mungkin? Kalau saya sebagai keselamatan kita sendiri dipakai aja dulu. Terima kasih kita untuk waktunya. Menurut saya setuju dengan Pak Chandra. Selain juga mematuhi peraturan, juga untuk keselamatan kita selama berkendara di jalan. Terima kasih Bu Ria. Yang Bu Ria yang difokuskan yang mana nih? Tadi keselamatan dulu ya Bu Ria. Ya, keselamatan dari kita sendiri ya. Memang ya kalau itu berarti kesadaran kita, hukum itu perlu, peraturan itu harus ada. Karena kalau tidak ada hukum, tidak ada aturan, itu negaranya jadi apa? Gak mungkin kita hanya jangan pakai helm ya. Jangan jadi harus pakai helm ya. Jangan jadi dia itu nggak bisa ya. Itu ini kita bicara tentang lingkup sekolah ya, sekolah dasar. Memang yang diwajibkan atau yang utama adalah keselamatan kita. Ini seperti apa namanya? Lanjut aja. Nah, ini kita lanjut yaitu tentang lingkaran atau lingkup budaya positif itu dimulai dari yang namanya peraturan kelas. Yang kedua kita membuat keyakinan. Yang ketiga kita membuat lingkungan positif, dan yang keempat akan timbul atau terwujudnya budaya positif. Di kelas saya, alhamdulillah di kelas 6 itu pertama yang kita buat adalah peraturan kelas. Kita mau tanya nih, sini coba Mbak Elis sama Mas Fahri, Mas Yusuf, yuk peraturan kelas, ya kan? Sudah kan kita sudah buat sini coba. Coba yuk, set yuk. Yuk peraturan kelas, pinjam ini. Apa saja nih yang kita sudah buat? Apa Mbak Elis? Sudah sama Mbak Elis? Peraturannya Kita tidak boleh tidak melaksanakan tiga kelas, karena itu adalah kewajiban kita untuk membersihkan kelas yang sudah kita otori atau kita tidak sengaja otori. Selanjutnya kita tidak boleh terlambat kelas dan tidak masuk sekolah karena kita itu adalah kewajiban kita untuk bangun pagi dan kita harus berangkat ke sekolah untuk belajar. dan yuk coba Mas Fahri, kira-kira kemarin kita buat apa ya? Peraturan itu loh kita tidak boleh bertengkar, betul. Terus apa lagi? Tidak boleh menyontek, betul. Apa lagi nih? Kira-kira kemarin waktu kita buat peraturan oh tidak boleh tidur aja, tepuk tangan dulu. Tidak boleh maju ya, boleh. Sangat dulu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah peraturan kelas yang sudah kita buat, yang di kelas saya di kelas 6 sudah kita buat. Mereka sendiri yang
menyampaikan pendapatnya, apa yang tidak boleh. Itu namanya peraturan kelas ya. Sesuatu yang tidak boleh itu peraturan kelas. Tapi bedakan dengan keyakinan. Ya, pembentukan keyakinan kelas di sekolah atau di kelas itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, positif. Kalau tadi si Fahri dan si Elis itu kan masih ada kata tidak boleh. Nah, tidak boleh itu ada kalimat negatif. Itu harus kita ubah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya nah ini tadi ya, peraturan kelasnya itu tidak boleh datang terlambat. Kita ubah menjadi kalimat positif yaitu datang sebelum jam pelajaran dimulai. Dan keyakinannya itu apa? Kita rangkum lagi ke arah kedisiplinan. Karena disiplin itu sifatnya luas, tidak hanya untuk datang terlambat. Yang kedua, tidak boleh mencontek. Kalimat positifnya kita rubah. Jadi sebisa mungkin kita kalau ngomong sama peserta didik itu tidak boleh mencontek ya, nah itu kita rubah nih, berusaha dan pelan-pelan. Ayo kita kerjakan secara jujur ya, nah. Kalau kita membiasakan dengan kalimat positif, itu juga akan menjadi apa? Kebiasaan, respon yang baik ke peserta didiknya. Nah, keyakinan kelasnya apa? Kejujuran. Yang ketiga, tidak boleh meninggalkan atau piket kelas. Kita ubah kalimat positifnya adalah piket kelas sesuai jadwal. Dan ini masuk ke dalam apa? Bisa masuk ke disiplinan, bisa masuk ke kebersihan. Tuh, saat kita membuat keyakinan kelas seperti ini yang kemarin sudah dibuat ya keyakinan kelas, mereka antusias nih membuat dan menempelnya. Bapak Ibu di Komisi 2 juga saya sudah membuat ya, sepertinya membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Nah ini mereka antusias ya, karena mereka sendiri yang menentukan peraturannya seperti apa. Setelah itu kita ubah. Kita lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu punya kebutuhan dasarnya masing-masing. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini pokok sekali ya, bertahan hidup. Kita nggak mungkin yang namanya tidak makan, tidak mungkin yang namanya tidak berpakaian. Itu adalah karena kebutuhan dasar kita bertahan hidup. Yang kedua nih, kita butuh yang namanya rasa diterima. Apa bisa? Bapak Ibu, apakah bisa kita hidup tanpa orang lain? Bisa betul? Tidak bisa. Nah, karena kita harus bisa diterima nih. Kalau ditanya kok merasa tidak bisa diterima, berarti ada yang salah pada diri kita. Yang ketiga yaitu kesenangan. Kita butuh yang namanya menyalurkan hobi. Pasti setiap orang memiliki kesenangannya masing-masing. Ada yang suka tidur, istirahat itu penting sekali ya itu. Ada yang suka healing, jalan-jalan, ada yang suka membaca, itu senangnya masing-masing. Juga ada yang suka ini kebutuhan yang keempat adalah penguasaan. Tidak mungkin seseorang tidak memiliki penguasaan atas dirinya sendiri. Kalau kita tidak punya penguasaan ini, otomatis kita akan gampang dipengaruhi oleh orang lain. Yang terakhir adalah kita butuh yang namanya kebebasan. Bebas untuk mengeksplor diri kita, bebas untuk ingin membentuk kelas kita seperti apa, kita bebas ya Bapak Ibu. Tidak harus sama dengan teman-temannya. Nah, setiap orang itu berusaha memenuhinya itu ada juga pakai cara positif atau cara negatif. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain. Ini sering terjadi.
Murid yang nggak pintar kenapa nakal? Jadi kita bilang, wah nggak pintar, nakal. Sering kenapa itu? Karena kebutuhannya dia itu tidak bisa dipenuhi oleh dirinya. Makanya itu dia bisa berkuasa di lapangan ini ya, dengan menyakiti orang lain. Seringnya seperti itu. Jika anaknya itu pintar, dia sudah bisa menyampaikan dirinya. Akhirnya kalau di lapangan dia biasa aja. Kalau yang nakal itu kan apa ya, saya harus melakukan apa nih supaya diperhatikan juga maksudnya. Kita ke posisi kontrol guru. Ada 5 ya Bapak Ibu. Nah kita ini di mana nih posisinya setiap harinya kita? Apakah di penghukum? Apakah di pembuat rasa bersalah? Apakah kita itu di teman, pemantau atau sebagai manajer ini? Ada yang pernah tahu nih kata-kata ini Bapak Ibu? Atau baru ini? Ini kita belajar 5 posisi kontrol. Wah ini tulisannya kecil-kecil langsung bacanya. Nah, kalimat ke-6. Jika hukuman dan konsekuensi memberi dampak negatif, lalu apa yang harus dilakukan guru untuk menangani murid yang berbuat kesalahan? Nah ini kita akan belajar yang namanya segitiga restitusi. Nah, Ibu, ini penting nih, ini buat kita sangat penting. Karena untuk menghindari yang namanya jika hukuman dan konsekuensi memberi dampak negatif, lalu apa yang harus dilakukan guru untuk menangani murid yang berbuat kesalahan? Nah ini kan, dan terus dia pakai mbak, terus dia pakai murid kalau yang salah. Ternyata kita butuh yang namanya restitusi. Ini tahap-tahapannya harus urut ya Bu, memang masih seperti ini. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini contoh nih, kemarin saya sudah melakukan aksi nyata bersama peserta didik yang saat itu dia melanggar. Contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Contohnya nih, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita awali dulu dengan seperti itu. Jangan langsung kamu. Nah itu siapa yang masih kamu dan kamu. Jangan kita itu langsung marah, bentak anak itu sekarang tidak zamannya ya. Tapi kita buat restitusi nih. Apakah benar? Mungkin pertanyaannya bisa kita ubah seperti itu. Jangan kamu yang tidak mau ingat ya. Seperti itu ya, diganti itu. Yang kedua yaitu validasi kesalahan. Kita bisa mengajak ngobrol anak sehingga anak itu mau berkata jujur. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Apa yang penting bagi kamu? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kalau dia itu misalnya anak tersebut tuh rame di kelas, maka yang perlu kita tanyakan kepada anak tersebut adalah kelas ideal apa yang mereka inginkan. Contoh ya Bapak Ibu, ya ini terdengar atau tidak ya sebenarnya? Saya sudah melakukan segitiga restitusi kemarin. Contohnya. Selamat siang, kamu tidak dipanggil kita ini karena apa? Tahu. Ini kita sudah menstabilkan identitas ya. Pikir ya, kalau boleh tahu alasannya apa nih? Saya nggak pikir. Aku kembali ke ini saya setiap hari berarti semua. Berarti
Mungkin menurut Mbak Zara itu nggak tahu ya jadwalnya Mbak Zara, kalau saya dari kamu itu ada tiket kelas. Namun keyakinan kelas harus kita sepakati. Nah, Mbak Zara itu dilaksanakan. Keyakinan juga yang Mbak Zara lakukan juga mencerminkan keyakinan kelas itu. Belum apa nih? Kira-kira keyakinan kelas yang perlu Mbak Zara lakukan. Apa yang Mbak Zara lakukan dapat melaksanakan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Saya akan melaksanakan sesuai dengan saya akan setelah selesai nanti Mbak Zara sudah mulai memahami keyakinan kelas yang telah kita lakukan. Semoga kalau dari sini agar Mbak Zara setiap saat, setiap waktu baik dalam diri Mbak Zara, di kelas, sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Dan saya akan berusaha menanti. Terima kasih. Jangan lupa lagi Mbak Zara ya. Ya, masalah ini kan sepertinya. Oke, sekarang Mbak Zara boleh pulang. Terima kasih. Selamat siang. Itu tadi adalah contoh segitiga restitusi. Pada saat itu adalah si Zahra peserta didik saya itu tidak melaksanakan tiket. Lalu apa yang saya lakukan? Nah, yang pertama adalah tadi menstabilkan identitas. Kita panggil, usahakan saat kita ingin bertanya kepada anak yang melanggar itu tidak ada teman-temannya. Ya, supaya apa? Supaya dia tidak terhakimi oleh teman-temannya. Nanti disama-samakan sama teman itu. Dan teman-teman nanti hindari seperti itu. Kita panggil setelah selesai sekolah, gitu kan? Setelah itu kita menstabilkan apakah benar validasi. Kita memvalidasi anak tersebut benar tidak melaksanakan tiket. Benar Bu? Apa alasannya? Nah, setelah dia mau menjelaskan, kalau kita itu berkatanya itu secara halus, mungkin anak tersebut juga dapat menjelaskannya secara jujur ya, jangan langsung lagi kamu lah itu. Hindari kata-kata kamu, hindari kata-kata yang bersifat negatif ya. Akhirnya anak tersebut mengaku jujur, kita tanyakan. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas ya sebelumnya tadi. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah langgar? Nah, anak tersebut bercerita. Setelah itu usaha apa yang seharusnya sudah lakukan? Dia juga menceritakan. Seperti itu yang namanya segitiga restitusi. Ini juga ada yang ini Mas Ali ya, tapi juga sama. Ini saya terima kasih untuk memberi dukungan atas kesalahan yang saya perbuat. Saya diajak berdiskusi oleh kita, memecahkan dan menyelesaikan yang diperbuat. Saya akan berusaha tertib. Terima kasih Bu Vina. ya, ini adalah refleksi setelah kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Apa nih yang Mbak Zahra rasakan? Ini adalah ungkapannya ya, karena tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, jadi dia sadar sendiri apa yang harus dia lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kesadaran jadi segitiga restitusi adalah membuat anak itu nyaman dan menyadari akan kesalahannya. Lalu apa tindakannya juga mereka sendiri yang akan membuat tindakan apa yang akan dilakukan. Jika misalnya tidak tiket, aman. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Ya, Bapak Ibu, rencana perbaikannya itu selalu melakukan evaluasi secara berkala. Nanti saya akan melakukan evaluasi secara berkala.
meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di sekolah, dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai budaya positif yang ada di lingkungan atau budaya positif yang sudah saya lakukan tentang beberapa macam nilai-nilai yang sudah saya jelaskan. Yang terakhir adalah yang paling penting, semuanya penting, tapi yang terakhir adalah mungkin yang Bapak Ibu guru itu baru tahu adalah segitiga restitusi, bagaimana cara menghadapi peserta didik dengan cara tidak menghukum dan tidak memberikan konsekuensi. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini atau diseminasi hari ini? Ada yang mau memberi refleksi? Pak Khairul ya, mau memberikan refleksi. Siang-siang ya, siang-siang. Pak Khairul, boleh Pak? Refleksinya apa? Bu Mani, Ibu Kepala Sekolah mau memberikan suatu ibu tanggapan ya tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini atau siang hari ini. Terima kasih kepada pemerintah pada siang hari ini sudah memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita semuanya, sehingga mungkin di antara kita ada yang tersadar dari selama ini, mungkin bisa untuk refleksi diri kita masing-masing. Ternyata selama ini yang kita lakukan itu belum betul, sama-sama belajar, karena kita masih sama-sama belajar, sehingga saat ini ilmu yang panjenengan berikan bisa mungkin teman-teman semua dan diri saya sendiri akan tahu bagaimana untuk menangani anak yang itu tidak termasuk hukuman, sehingga anak-anak tersadar dengan sendirinya akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, sehingga kita sama-sama sepakat bahwa ini adalah kurang betul dari diri anak tersebut, sadar dengan sendirinya, dan sama-sama antara murid dan guru tidak ada saling benda. Mungkin murid aku belajar untuk kita seperti ini, jadi anak menyadari dengan sendirinya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Khairul, mungkin akan menambahkan. Monggo Pak. Terima kasih untuk waktunya berefleksi dari budaya positif yang ini membuat saya khususnya, mungkin teman-teman yang lain menjadi tahu ya, posisi kontrol kita itu ada di mana, menjadi tahu. Ya, juga kata Tuhan ya, tentunya kita masih banyak kekurangan ya selama ini melakukan pembelajaran di kelas. Mungkin dengan adanya desiminasi ini kita nanti bisa sedikit-sedikit ya merubah, sehingga nanti pembelajaran di kelas bisa lebih baik. Dan untuk restitusi segitiga itu juga sangat bagus sekali ya. Jadi nanti kita juga bisa menerapkannya setelah kita membuat keyakinan di kelas ya. Itu saja Bu Luna. Terima kasih Pak Khairul. Sedikit menjelaskan ya Bapak Ibu tentang tadi ya yang sudah Pak Khairul sampaikan tentang posisi kontrol ini ya. Sedikit menjelaskan tentang hukum adalah yang selalu memberikan, Bapak Ibu itu yang selalu memberikan suatu hukuman. Jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka akan saya hukum keliling lapangan 10 kali. Itu artinya dengan penghukum. Jika membuat rasa bersalah itu seperti ini, apakah kamu tidak kasihan kepada Bapak Ibu guru, atau kamu tidak kasihan kepada orang tua saat orang tua bekerja, kamu masih juga tidak konsentrasi saat belajar? Itu membuat peserta didik menjadi bersalah. Kalau posisi
sebagai teman ini yang sering kita biasa gini, ayolah nak, lakukan pekerjaan yang sudah Bu Vita berikan. Nanti kalau tidak, kamu nanti tidak bisa tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Itu biasanya teman. Tapi teman juga tidak bagus sih, karena terkadang kita akan disepelekan oleh siswanya, peserta didiknya. Kalau pemantau itu biasanya menggunakan data seperti ini. Kamu sudah tahu peraturannya apa jika tidak mengerjakan tugas. Kamu sudah tahu peraturannya apa jika tidak piket kelas. Itu pemantau, karena sedikit-sedikit menggunakan data atau aturan. Sedangkan untuk manajer, dan ini adalah tingkat atas. Manajer itu seperti tadi yang sudah saya lakukan pada saat studi restitusi. Menanyakan dulu identitasnya, memvalidasi tindakan, dan meyakinkan keyakinan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu guru yang sudah senantiasa mengikuti diseminasi ini sampai akhir ya. Jadilah guru yang bergerak Indonesia maju, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rosita Rizky Wijayanti SPDSD selaku narasumber pada diseminasi ini yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat sekali buat Bapak Ibu guru semua, terutama juga buat saya sendiri. Beri tepuk tangan buat Bu Rosita. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Saya selaku pembawa acara izin untuk mengundurkan diri apabila ada salah dalam perkataan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.